Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Rami dengan nomor MPN 41822100011. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang manajemen konstruksi, yaitu teori hukum dan manajemen dalam kontrak konstruksi. Memahami dasar-dasar hukum dan manajerial untuk kontrak konstruksi yang efektif. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat krusial dalam industri konstruksi, yaitu teori hukum dan manajemen dalam kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi bukan sekedar dokumen legal, melainkan fondasi bagi keberhasilan sebuah proyek. Memahami aspek hukum dan manajerial di baliknya akan membantu kita menyusun kontrak yang kuat, efisien, dan meminimalkan potensi masalah di kemudian hari. Nah, teori hukum dalam kontrak konstruksi. Mari kita selami lebih dalam bagaimana teori-teori hukum fundamental memengaruhi cara kita memandang dan menyusun kontrak konstruksi. Nah, teori kontrak sosial dari James Jacques Rosen, menurut Rosen, kontrak bukan hanya kesepakatan antar individu, melainkan sebuah bentuk kesepakatan sosial yang dibangun atas dasar keadilan dan kepentingan bersama. Dalam konteks kontrak konstruksi, ini berarti semua pihak yang terlibat, mulai dari pemilik proyek, kontraktor utama, subkontraktor, hingga konsultan, harus berlandaskan pada norma dan kesepakatan bersama yang sah secara hukum. Ini memastikan bahwa kontrak mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan, bukan hanya kekuatan negosiasi atau satu pihak. Kontrak yang baik menciptakan lingkungan di mana semua pihak merasa hak-haknya terlindungi dan kewajibannya jelas. Nah, yang kedua itu ada teori perikatan dari Friedrich Carl von Savigny. Teori ini menjelaskan bahwa kontrak secara esensial menciptakan hubungan hukum berupa perikatan, yaitu sebuah ikatan atau kewajiban hukum timbal balik antara para pihak. Ini adalah inti dari setiap perjanjian. Setiap pihak terikat secara hukum untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah tertulis dan disepakati secara eksplisit dalam kontrak. Sebagai contoh konkret, kontraktor memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis, jadwal, dan standar kualitas yang ditetapkan. Di sisi lain, pemilik proyek memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan termin yang telah disepakati, menyediakan akses lokasi, atau memberikan informasi yang diperlukan. Kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi perikatan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Kemudian yang ketiga yaitu teori risiko Peter Drucker. Proyek konstruksi selalu diwarnai oleh ketidakpastian dan potensi risiko yang tinggi, mulai dari fluktuasi harga material, kondisi cuaca ekstrim, perubahan regulasi, hingga kesalahan desain atau pelaksanaan. Oleh karena itu, salah satu fungsi terpenting kontrak adalah mengatur pembagian dan alokasi risiko ini. Kontrak harus secara jelas mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi keterlambatan proyek, kegagalan struktur atau bahan, bencana alam yang tak terduga, atau bahkan perubahan desain di tengah jalan. Tujuan utamanya adalah meminimalkan potensi konflik dan kerugian dengan mengidentifikasi dan mengalokasikan risiko secara adil sejak awal. Dengan begitu, setiap pihak tahu persis batas tanggung jawabnya. Nah, selain aspek hukum, kontrak juga merupakan instrumen manajerial yang sangat kuat. Nah, mari kita lihat bagaimana teori manajemen referen dalam konteks ini. Yang pertama itu ada teori manajemen project manajemen instrumen atau PMI.
Dalam perspektif manajemen proyek, kontrak adalah alat fundamental untuk mengendalikan 3 elemen utama proyek, yaitu waktu, biaya, dan mutu. Kontrak yang dirancang dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga mendukung seluruh siklus manajemen proyek. Ini mencakup penetapan jadwal yang realistis, anggaran yang jelas, standar kualitas yang terukur, dan mekanisme pengendalian kontrak menjadi panduan operasional dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga serah terima pekerjaan. Tanpa kontrak yang jelas, akan sangat sulit untuk mengolah ekspektasi, mengukur kinerja, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Yang kedua, ada teori agensi Jensen dan McClellan dari 1976. Teori ini sangat relevan dalam proyek konstruksi, di mana pemilik proyek atau disebut sebagai prinsipal sering kali menunjukkan kontraktor sebagai agen untuk mewakilinya dalam pelaksanaan pekerjaan. Masalah utama dan hubungan agensi adalah potensi konflik kepentingan karena agen mungkin memiliki tujuan atau insentif yang berbeda dari prinsipal. Misalnya, kontraktor mungkin memiliki insentif untuk mengurangi biaya dengan mengorbankan kualitas. Oleh karena itu, kontrak harus secara cermat mengatur hak, kewajiban, dan terutama insentif bagi kontraktor agar mereka tetap bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik pemilik proyek. Ini bisa berupa klausul, bonus kerja, penalti, keterlambatan, atau mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan penyelarasan tujuan. Nah, yang ketiga ada teori biaya transaksi Oliver Williamson 1979. Teori ini berfokus pada efisiensi ekonomi. Williamson berpendapat bahwa biaya transaksi, yaitu biaya yang timbul dari proses pertukaran ekonomi seperti biaya negosiasi kontrak, biaya pengawasan pelaksanaan, atau biaya penyelesaian sengketa, bisa menjadi sangat mahal. Kontrak yang disusun dengan rinci, jelas, dan efisien dapat secara signifikan mengurangi biaya-biaya ini. Misalnya, dengan merinci ruang lingkup pekerjaan, jadwal, dan standar kualitas secara presisi, kita dapat mengurangi kebutuhan akan negosiasi ulang yang memakan waktu atau sengketa di kemudian hari. Kontrak yang baik tidak hanya mengurangi biaya langsung, tetapi juga menekan potensi risiko hukum yang dapat berujung pada kerugian finansial besar. Nah, kesimpulan dari ini adalah kontrak konstruksi bukan hanya sekedar kesepakatan legal, tetapi juga alat kontrol manajemen proyek yang vital. Keduanya saling melengkapi untuk tujuan proyek, menggabungkan pemahaman mendalam tentang teori hukum dan manajemen mungkin memungkinkan kita untuk menciptakan proyek yang lebih tertib, efisiensi, dan secara signifikan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penyusun kontrak yang baik membutuhkan pemahaman menyeluruh terhadap kedua aspek ini. Bukan hanya tugas tim legal, tetapi juga tanggung jawab dari para manajer proyek dan semua pihak yang terlibat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip itu, kita dapat membangun fondasi yang lebih kokoh untuk setiap proyek konstruksi yang kita jalankan, memastikan keberhasilan dari awal hingga akhir. Saya cukupkan untuk hari ini. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.